Welcome back to CSA. Crazy Stupid. Ahai. Oke, udah lama banget ya kita udah lama nggak memproduksi video karena banyak pertimbangan ya. Iya. Banyak pertimbangan Dan dengan sekarang karena pandemi ini. Iya, makanya karena kita mungkin posisinya berdekatan walaupun kita udah swab. Tapi gitu, kita harus pakai tapi harus tetap masker. pakai masker. Itu harus. Oke. Nah, ini berhubungan sama yang pengen kita bahas hari ini nih, Ruth. Itu berhubungan dengan masker dan yang situasi yang current sekarang. Iya, betul. Situasi yang lagi current sekarang di mana orang lagi memperdebatkan pakai masker di program TV. Yes. Iya. Ini lagi hot-hotnya banget karena Komisi Penyiaran Indonesia itu lagi gencar-gencarnya untuk Ibaratnya mensosialisasikan. Yes, pemakaian masker di siaran TV. Iya, dan juga mewajibkan ini. Ini Padahal ya sama-sama kita tahu sebelumnya mungkin talent-talent atau artis cuma pakai facial aja. Cuman zaman sekarang kan udah harus pakai masker. Tapi saya perdebatan ini tuh kayak nggak adil dirasa. Kok nggak adil kan semuanya udah pakai masker? Iya, tapi khusus buat tayangan talk show atau variety show aja. Sementara program kayak sinetron itu masih bebas melenggak. Padahal sama-sama punya jurnal kru yang mungkin sama. Walaupun gue nggak tahu ya apakah pembelaan atau klarifikasi dari mereka. Ibaratnya yang bilang, iya kru kita juga terbatas. Maksudnya semua juga udah di swab dan segala macam. Padahal hal itu juga dilakukan sama produksi talk show sama variety juga. Iya, benar nggak? Beberapa stasiun TV itu kan ya seperti kita tahu ya, itu melakukan swab rutin sama karyawan-karyawannya gitu kan. Dan menurut gue emang itu penting banget ya, dimana kita sekarang kan suka khawatir gitu, kita kerja safe apa enggak gitu kan. Iya. Yang kayak gitu aja masih ada kasus-kasus positif yang muncul gitu kan. Ya wajar sih kalau misalnya menurut gue tim-tim dari tim produksi ataupun atau pokoknya yang talk show dan variety itu merasa kayak nggak adil gitu ya. Tapi gini, kalau menurut gue pribadi ya, di luar negeri misalnya nih, kalau kiblat gue kan Korea banget nih. Nah kalau di Korea itu mereka tuh suka gini, mereka akan syuting misalnya 1 minggu, mereka syuting 1 minggu, krunya semua di swab, lalu mereka akan nangkring di satu tempat itu doang seminggu situ aja, tapi mereka nggak berkontak sama orang lain, tapi krunya tetap pakai masker. Memang kondisi acaranya tidak pakai masker, tapi sudah dipastikan mereka sehat. Gue nggak tahu apakah sinetron mungkin seperti itu atau gimana, gue ngerti. Iya, mungkin nggak tahu juga gue ya pemberlakuan sinetron yang ada untuk saat ini itu seperti apa. Cuman kan kayak terkesannya ya emang tebang pilih gitu. Kenapa sinetron masih boleh, terus ada adegan peluk-pelukan, masih kayak adegan mesra-mesraan kayak gitu, sementara nggak pakai masker ya. Walaupun mungkin kita tahu sinetron luar juga atau series luar juga nggak mewajibkan itu, tapi di luar negeri pun nggak ada talk show atau variety yang juga pakai masker kan? Ya, nggak ada benar-benar. Cuma di Indonesia gitu, kenapa mereka nggak adil gitu dari KPI-nya sendiri? Maksudnya gue bukan ngebela dari sisi talk show atau variety, cuman kalau emang pengen diberlakuin harusnya ya udah adil aja ke semuanya. Tapi kalau gue pribadi ya, kalau misalnya memang mereka bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar, misalnya kayak di Korea itu, bener-bener mereka doang ya yang ada di situ ya, dan nggak boleh ada orang lain. Cuman masalahnya kan kita sering lihat video-video di mana syuting sinetron ini suka menimbulkan keramaian. Oh, yang lagi viral itu. Nah, kan itu yang kayak di TikTok banyak tuh biasanya. Iya, yang TikTok yang sinetron inisialnya Ikatan Cinta bukan? Iya, yang inisialnya bagus banget itu ya, yang sampai bombastis banget menghancurkan semua stasiun TV lain gitu. Tapi gara-gara kerumunan itu sampai kayak berita masuk Kompas, Suara.com dan segala macam, gara-gara katanya ada laporan dari warga sekitar yang menyebutkan jika lokasi syutingnya tuh akhirnya mengumpulkan massa atau penonton setianya atau fans artis-artisnya. Sebenarnya gini ya, misalnya kalau nggak ada pandemi ya, wajar banget kalau tempat syuting itu dikerumunin. Gua juga kalau misalnya tiba-tiba ada Kang Daniel syuting, pasti gua kabur, lari gua ke sana gitu. Cuman kan masalahnya ini pandemi, dan sebenarnya alangkah lebih baik misalnya memang dari mungkin pihak sinetronnya orang apa PH-nya gimana tuh punya kebijakan yang benar-benar bisa membuat jangan sampai ada kerumunan di sana. Tapi setelah kejadian itu, pihak dari MNC Pictures yang memproduksi Kata Cinta ini akhirnya memberikan klarifikasi. Ini dia klarifikasi. Nah, kita lihat tuh di situ ada gambar Amanda Manopo di swab, ada Arya Saloka di swab juga, terus ada klarifikasi dengan keterangan intinya syuting kita tuh diberlakuin dengan orang-orang terbatas dan kita melakukan swab setiap seminggu sekali dan segala macam. Yang which is itu juga dilakuin sama
program talkshow sama variety. Semua TV sih melakukan itu sih sebenarnya. Iya, cuma mungkin nggak tahu apakah ketika mereka melakukan hal yang sama kayak series luar atau produksi luar, di mana yang kayak tadi Ruth bilang, mereka harus kontaknya cuma sama orang-orang itu aja selama seminggu dan nggak boleh keluar dari satu area itu. Itu artinya mereka sehat. Iya benar. Gitu kan, kalau udah negatif ketemu sama orang-orang itu lagi, nggak ikut interaksi dan sama orang manapun gitu kan, ya udah ya wes lakuin. Tapi mungkin dari pihak sinetronnya perlu mengklarifikasi juga. Tapi momentum viralnya lokasi syuting Kata Cinta ini pada akhirnya menimbulkan kerumunan, mungkin dimanfaatkan oleh para pesaingnya nih. Dimanfaatannya di bagian mana nih? Iya, jadi yang baru gua tonton banget ya, kayak viral di TikTok juga, jadi kayak disindir. TikTok ini main best banget sih. Kayak newsnya Indosiar kayak gitu ya. Oh, yang memberitakan justru Indosiar Iya, ya? jadi kayak menyebutkan sebuah sinetron diprotes warga atau apa gitu gara-gara mengumpulkan kerumunan. Oke, tapi yang nggak mungkin nyebut lah ya, tapi Iya. kelihatan ya itu apa ya gitu ya. Iya, mungkin orang udah tahu lah ya namanya Shania ya bombastis Iya, kayak pasti. gitu, masa nggak tahu itu sinetron apa. Padahal kan mereka juga punya produksi FTV selama sinetronnya sendiri gitu. Apakah itu kalau tiba-tiba mereka mendapatkan hal yang sama, nggak khawatir. Ibaratnya kayak kecuali mereka nggak punya produksi sinetron Iya, yang sebenarnya menyatukan pesaing, ya sah-sah aja walaupun itu cuma dalam bentuk berita mengabarkan aja. Iya. Kalau dari gue pribadi sih sebenarnya intinya pokoknya wajar kalau menurut gue sekarang lagi perang banget itu antara variety, reality dengan sinetron gitu. Cuman kepengennya sih sebenarnya semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita tidak pekerja-pekerja seni itu tidak merasa terhalangi, terhambat kreativitasnya oleh gara-gara itu. Kayak gini aja, lu bayangin orang mau ngelawak tapi nggak kelihatan ekspresi dari artis Susah yang banget ngelawak. sih, susah banget sih itu. Udah nggak ada penonton, udah nggak ada ekspresi, gimana kita mau ngasih sesuatu yang lucu gitu ke penonton gitu kan? Bener. Maksudnya dari sisi anak-anak produksinya, tim-tim yang bekerja, tolonglah mungkin bisa dipertimbangkan segala macam kayak gitu. Kalau mungkin mau berlakuin secara adil. Semua tayangan harus menerapkan hal yang sama. Pokoknya jangan sampai lupa 3M. Menjaga jarak, Memakai masker dan mencuci tangan dengan air mengalir, pakai tentunya sabun. Terus ada tambahan 2M lagi, Ren. 5M dong. Iya, jadinya totalnya 5M. Apa lagi tuh 2 lagi? Yang keempat, dari kerumunan. Oke. Sama yang kelima, yaitu mengurangi mobilitas. Iya sih benar sih. Tapi memang sih ya teman-teman, mungkin gara-gara pandemi itu banyak banget kita terbatas gitu. Kita sendiri bikin video itu sekarang mikir banget gitu. Ini juga gara-gara kita bahas oke ayolah gitu. Cuman kita juga berat sebenarnya awalnya. Iya, ini bukan kita bermaksud untuk menjatuhkan satu lembaga atau apapun gitu ya. Nggak ada sama sekali. Cuman maksudnya kayak melihat kondisi sekarang yang saat ini gitu, apalagi mungkin dari sisi segala macam yang gue lihat juga komentar ini gimana sih, gue gak kelihatan itu siapa artisnya, siapa yang diundang, ketika dia ngelawak gue nggak bisa ketawa, ekspresinya nggak kelihatan kan, maksudnya kesian juga gitu sama pekerja seninya gitu. Ya benar. Semoga ya pokoknya doanya semuanya pasti sama. Semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oke, segitu dulu ya video dari kita hari ini. Maaf teman-teman kalau kita jarang-jarang upload video, tapi nanti kita akan tetap sering-sering update. Iya, gitu sama ya. ini juga komen juga kalau seandainya mungkin kalian setuju sama kita ataupun kalian kontra sama kita juga gak ada masalah. Yang penting intinya semuanya bisa dibahas dengan baik-baik lah, tanpa ada gontok-gontokan kayak gitu. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap nonton terus CSA Crazy Stupid. Hai. Bye.